Yang selanjutnya, kalian buka nomor 21. Di situ ada dua makhluk hidup laut. Yang sebelah kiri adalah hewan paramecium. Yang sebelah kanan adalah hidra. Kalian tuliskan pada soal naskah tryoutmu. Perkembangbiakan hewan tersebut dengan cara paramecium itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Sedangkan hidra itu berkembang biak dengan cara tunas. Jadi, untuk nomor 21 itu jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah nomor 23. Dari 50 soal, nomor 23 lah yang paling banyak kalian salah. Atau dari 27 siswa itu hanya tidak ada 10 anak yang menjawab betul. Ini adalah soal yang kalian paling banyak salah. Kelompok tumbuhan yang mempunyai cara perkembangbiakan yang sama adalah, kita lihat dari yang A, kentang, gembili, dan arbai. Di situ sudah Bu Guru tuliskan, kentang itu umbi batang, gembili itu stek batang, dan arbai itu adalah geragih atau stolon. Begitu juga yang B, pegagang, arbai, ganggang. Itu yang membuat salah adalah yang ganggang. Pegagang sama arbai itu mempunyai perkembangbiakan yang sama, yaitu stolon. Tetapi ganggang itu dengan cara spora. Jadi yang B itu yang membuat salah adalah yang ganggang. Lalu yang 23 yang C itu adalah jawaban yang benar. Gingseng, temulawak, lengkuas itu mempunyai perkembangbiakan yang sama, yaitu dengan cara rizoma atau rimpang. Lalu untuk yang D itu semuanya beda, jadi jawabannya bukan yang D. Cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas daun. Damar atau tumbuhan damar, pohon damar itu berkembang biak dengan biji dengan cara generatif. Lalu ketela rambat itu dengan cara umbi batang. Jadi kalian tuliskan, Bu Guru di situ sudah tuliskan berturut-turut supaya hafal, tuliskan pada naskah tryoutmu juga dan besok dibaca kembali. Kita lanjutkan nomor 25. Di situ sudah Bu Guru beri tanda mana yang membuat salah dan mana jawaban yang benar. Lemari, meja, kursi terbuat dari kayu jati. Hal ini memanfaatkan sifat, jawabannya adalah yang C. Benda padat kayu khususnya itu mudah dibentuk, keras, dan kuat. Lalu kita lihat dari pilihan yang A. Sifatnya adalah mudah dibentuk, ringan, dan lentur. Ini yang membuat salah. Yang jelas salah adalah lentur. Kayu itu tidak mungkin lentur. Jadi yang A jawabannya itu salah. Yang membuat salah terutama adalah sifat lenturnya. Lalu yang B, mudah lapuk, keras, dan kedap air. Ini yang jelas membuat salah adalah kedap air. Kedap air itu adalah sifat benda plastik. Lalu kalau mudah lapuk itu juga membuat salah karena dia itu walaupun kayu bisa lapuk, tapi dia adalah kelemahan. Lalu yang D itu mudah lapuk, keras, kuat. Yang membuat salah adalah yang mudah lapuk. Jadi nomor 25 jawabannya yang benar adalah yang C. Nomor selanjutnya adalah nomor 29. Ketika melintas di atas rel kereta api, Parmin melihat sambungan rel kereta dibuat bercelah. Alasan pemasangan sambungan rel yang dibuat bercelah adalah untuk mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Itu terjadi
Kapan? Terjadi ketika rel itu terkena sinar matahari, yaitu pada siang hari. Jadi, jawabannya adalah yang B. Mengapa bukan yang A? Rel menyusut pada malam hari itu bukan alasan kenapa dibuat bercelah. Menyusut itu berarti dia kembali, memang kalau pada siang hari relnya itu memuai, bertambah panjang. Nah, dia akan kembali seperti semula pada malam hari, jadi tidak menyusut, tetapi kembali ke ukuran semula. Yang C itu juga bukan jawabannya. Apalagi yang D, timbulnya genangan air, itu sudah bukan jawabannya. Genangan air sudah tidak mungkin terjadi karena di bawah rel itu biasanya ditata batu atau pasir. Jadi tidak ada genangan air pada rel pada musim hujan. Untuk itu, jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya adalah nomor 36. Di situ ada sebuah gambar benda energi alternatif seperti gambar di samping adalah contoh sumber energi alternatif biomasa. Energi alternatif biomasa itu adalah energi alternatif yang dimanfaatkan dari merubah benda-benda yang memanfaatkan dari makhluk hidup seperti tumbuhan yang paling banyak itu diolah untuk dijadikan energi alternatif. Pemanfaatan energi alternatif tersebut dengan cara, jawabannya adalah yang B, mengubah energi kimia menjadi energi panas. Nah, benda apa atau itu? Gambar itu adalah arang kayu bakar, di mana arang kayu bakar itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selanjutnya adalah nomor 38. Di sini ada sebuah rangkaian listrik. Jika saklar es dibuka, lampu yang tetap menyala adalah saklar es dibuka. Berarti tidak ada arus listrik yang melewati saklar tersebut. Tugasmu jika ada soal seperti ini, itu adalah menuliskan lampu 1 sampai lampu berapa. Tuliskan saja di samping gambarnya. Lalu, syarat lampu itu menyala jika dua buah kabel itu terhubung ke kutub positif dan kutub negatif pada sumber energi. Di situ sumber energinya adalah batu baterai. Nah, kita lihat dulu ke lampu 1. Lampu 1, temukan lampu 1. Di situ ada dua buah kabel yang menghubung ke lampu 1. Kita lihat yang ke atas sama yang ke bawah. Yang ke atas, apakah terhubung dengan kutub negatif baterai? Yang ke atas, dia lalu ke kiri dan terhubung ke kutub negatif baterai. Nah, yang lampu 1, yang kabel yang ke bawah, dia akan terhubung, jika kita runut, itu akan terhubung ke kutub positif baterai. Jadi lampu 1 itu terhubung ya, kutub positif sama negatif baterainya. Jadi lampu 1 itu menyala. Kita ke lampu 2. Di sini Bu Guru menuliskan lampu 2 padam. Yuk, lampu 2 dicari. Nah, kita lihat pada gambar, lampu 2 itu berada di paling atas. Ada kabel ke kiri dan ke kanan. Syaratnya lampu 2 menyala itu kabel yang ke kiri sama ke kanan itu terhubung ke kutub positif sama kutub negatif baterai. Lampu 2 kabel yang ke kiri terhubung tidak ke baterai. Ya, dia terhubung ke kutub negatif baterai. Tapi kabel yang ke kanan, jika saklarnya dibuka, berarti dia tidak terhubung ke kutub negatif. Jadi lampu 2 itu padam. Bagaimana dengan lampu 3? Lampu 3 letaknya ada di bawah lampu 2. Ada dua buah kabel yang ke kanan dan ke kiri juga. Kita lihat dari yang lampu 3, kabel ke kiri. Kabel ke kiri kita runut, dia sampai ke kutub
baterai yang negatif tidak, yang atas. Nah, dari ke kiri dia naik ke atas, terus ke kiri lagi, terus ke bawah. Nah, sampai. Terus yang dari lampu 3 kabel ke kanan. Kabel ke kanan dia akan melewati lampu 4, turun, lalu belok ke kiri, dia akan sampai ke kutub positif. Jadi lampu 3 itu menyala karena dua buah kabelnya terhubung ke baterai. Bagaimana dengan lampu 4? Lampu 4 ada kabel ke atas sama ke bawah. Yang ke atas itu melewati lampu 3, ke atas lagi dia akan terhubung ke kutub positif. Maaf, negatif. Berarti yang lampu 4 itu yang ke bawah juga terhubung ke kutub positif. Berarti dia menyala lampu 4. Bagaimana dengan lampu yang kelima? Lampu kelima itu ada yang paling kanan. Sudah ketemu lampu 5 melihatnya. Nah, lampu 5 itu ada kabel yang ke atas sama yang ke bawah. Tapi yang ke atas dia melewati saklar, padahal saklarnya dibuka. Kalau saklar dibuka itu tidak terhubung kabelnya. Berarti yang ke atas itu sudah terputus. Otomatis lampu 5 itu padam. Lampu mana yang menyala? Itu adalah lampu 1, lampu 3, dan lampu 4. Jawabannya 38 yang B. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah nomor 40. Di situ ada gambar seluring atau recorder. Ada keterangan lubang hitam itu berarti lubang pada recorder itu ditutup oleh jari. Dan yang berwarna putih itu tidak ditutup oleh jari. Gambar 1 itu semua tertutup. Oh, hanya 1 yang terbuka. Lalu gambar 2, 3 tertutup, 3 terbuka. Gambar 3, 2 tertutup, yang lainnya terbuka. Gambar 4 semuanya terbuka. Nah, dari alat musik ini, mana yang menghasilkan nada paling tinggi? Itu adalah gambar yang keempat, di mana seluring atau recorder itu menghasilkan nada tertinggi jika tidak ditutup oleh jari tangan. Nomor selanjutnya adalah nomor 42. Di situ ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Ada 3 kertas karton yang dilubangi dan disusun dalam suatu garis lurus. Dan di ujungnya itu diberi lilin yang menyala. Dari lubang itu karena terletak di garis lurus, dia bisa melihat cahaya dari lilin dengan kedua matanya. Nah, sifat cahaya yang akan dibuktikan pada percobaan tersebut adalah cahaya merambat lurus. Jadi, nomor 42 jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya adalah nomor 44. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor. Sumber daya alam dapat diperbarui. Dapat diperbarui itu berarti sumber daya alamnya berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, di sini ada sumber daya seperti tembakau, kerosin, lignit, terpentin, pulp, mutiara, sama belerang. Mana yang dapat diperbarui atau mana yang berasal dari tumbuhan atau hewan? Yang di sini yang asing adalah nomor 5, pulp. Pulp itu adalah bubur kertas. Bubur kertas adalah hasil dari pemisahan serat dari bahan baku. Nah, untuk itu jawaban yang benar sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah nomor 1, tembakau. Lalu nomor 4, terpentin. Nomor 5 itu pulp. Nomor 6, mutiara. Untuk yang nomor 2, lalu 3, lalu nomor 7 itu tidak dapat diperbarui karena dia memang sudah ada di alam. Jadi tidak berasal dari tumbuhan atau hewan. 44 jawaban yang benar adalah yang B. 1, 4, 5,
dan 6. Nomor selanjutnya yang kita bahas adalah nomor 50. Terjadinya perubahan waktu siang dan malam yang selalu kita alami setiap hari merupakan akibat dari rotasi. Rotasi itu pergerakan atau perputaran bumi pada porosnya. Lama waktunya adalah 24 jam. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang D, perputaran bumi pada porosnya atau rotasi. Kalau perputaran bumi mengelilingi matahari itu adalah revolusi, lamanya 360 hari. Kalau perputaran bulan mengelilingi bumi itu juga revolusi bulan namanya. Jadi untuk 50 jawabannya yang D, rotasi atau perputaran bumi pada porosnya. Selanjutnya, Bu Guru tampilkan ini adalah kunci jawaban Triout IPA Kecamatan 2 dari nomor 1 sampai 50. Untuk nomor-nomor yang selain Bu Guru bahas, kalian bisa tulis jawaban yang benar. Lalu jika masih ada kesulitan, kalian bisa baca-baca di materi, atau jika tidak menemukan, kalian bisa menanyakan pada Bu Guru pada waktu kita pertemuan selanjutnya. Lalu setelah ini akan ada absen, jadi jangan lupa absen dulu bagi yang sudah menyimak. Nanti akan Bu Guru share di grup link absennya ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.